Halo teman-teman, perkenalkan aku Frida Sismainita, aku dari Prodi Aquacultur. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang mangrove. Jadi apa sih itu mangrove? Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang digenangi air, toleransi salinitas tinggi, dan juga menjadi tempat untuk habitat bagi hewan-hewan yang ada di wilayah mangrove. Tumbuhan mangrove ini memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada Rhizopora, Avicennia, Soneratia, Bruguiera, dan yang lain-lain. Nah, tumbuhan mangrove ini yang menarik teman-teman bisa kita temukan pada daerah tropis, subtropis pada rentang suhu 23 derajat Celcius. Nah, biasanya hewan-hewan yang berasosiasi dengan mangrove ini contohnya seperti kepiting bakau atau Scylla serrata. Kemudian ada ikan-ikan kecil, karena bagaimanapun mangrove ini menjadi habitat untuk ikan-ikan, baik yang memijah, berlindung, atau yang sebagainya. Ada perkenalan singkat terkait jenis-jenis mangrove. Yang pertama ada mangrove merah atau Rhizopora sp. Dia memiliki akar penyangga, yaitu akarnya berbentuk seperti laba-laba menyangga terhadap angin dan ombak. Kemudian propagulnya berbentuk cerutu. Nah, kita beralih ke mangrove hitam atau Avicennia sp. Memiliki pneumatofor atau akar udara memanjang dari akar utama. Nah, ada juga daunnya mengeluarkan garam dan propagul berbentuk kacang lima. Kemudian ada mangrove putih yang ternyata tidak ada sistem akar permukaan yang signifikan. Tangkai daun atau batang daun memiliki kelenjar yang mengeluarkan garam. Propagulnya segitiga menyerupai biji yang lebih umum. Nah, setiap spesies mangrove ini sangat menarik ya teman-teman, karena toleransi halo atau memiliki toleransi terhadap salinitas yang sangat tinggi. Ada beberapa tipe akar mangrove. Yang pertama ada akar tunjang, yaitu akar udara tumbuh di atas permukaan tanah, mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah, serta memanjang keluar menuju ke permukaan tanah. Contohnya adalah akar dari Rhizopora sp. Kemudian yang kedua ada akar nafas, yaitu akar udara yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas, terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Nah, contohnya adalah Avicennia sp. Kemudian yang ketiga ada akar lutut. Akar ini secara horizontal berbentuk seperti lutut terlipat di atas permukaan tanah, meliuk ke atas dan bawah dengan ujung yang membuat di atas permukaan tanah. Contohnya adalah Bruguiera sp. Nah, selanjutnya ada akar papan, yaitu akar yang tumbuh secara horizontal, berbentuk seperti pita di atas permukaan tanah. Dia bergelombang dan berliku-liku ke arah samping seperti ular. Contohnya adalah Psilocarpus sp. Nah, kemudian ada juga akar banir, yaitu struktur akar seperti papan memanjang secara radial dari pangkal batang itu sendiri. Contohnya adalah Cheriops sp. Nah, kemudian yang terakhir ada akar tanpa akar udara. Dia adalah akar biasa, jadi tidak berbentuk seperti akar udara. Contohnya adalah Aegiseras sp. Nah, selanjutnya apa sih itu manfaat dari mangrove? Mangrove itu sendiri memiliki manfaat bisa menyerap karbon secara perlahan sehingga membantu melindungi kualitas udara di sekitar wilayahnya. Nah, selain itu mangrove bisa mencegah erosi. Jadi sangat menarik sekali ya teman-teman, karena bisa melindungi ekosistem dari pantai itu sendiri. Nah, selain itu, mangrove sendiri juga bisa berperan sebagai ekologis seperti yang sudah disinggung pada awal video tadi, bahwa mangrove itu menjadi habitat bagi hewan-hewan yang ada di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang ternyata dapat mengancam eksistensi dari mangrove itu sendiri. Yang pertama ada aktivitas kapal, karena mangrove itu dianggap sebagai hambatan untuk kapal melintas. Jadi banyak orang yang ternyata membuang mangrove kemudian merusak ekosistem tersebut. Dan yang kedua ada pembangunan secara ekstensif, itu terjadi pada wilayah sekitar pesisir pantai, yang mana ini harus memang menjadi perhatian untuk kita semua, karena memang
mangrove itu secara ekologis membantu wilayah pantai tetap terjaga. Nah, kemudian ada juga faktor iklim seperti adanya badai, karena badai itu sendiri dapat merusak dari ekosistem mangrove. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang atau akademisi atau mungkin masyarakat umum untuk melindungi hutan mangrove ini? Nah, ada beberapa cara, contohnya adalah penanaman mangrove yang saat ini sedang sangat marak untuk dilakukan semua orang, bahwa menanam mangrove itu membuat kami percaya bahwa menjaga ekologis itu sangat penting karena menyangkut masa depan kita semua. Nah, gimana teman-teman? Jadi setelah kita memahami beberapa hal tentang mangrove, semoga kita bisa di masa depan bisa menjaga lingkungan mangrove itu tetap baik. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.